Shalom sahabat remaja dimanapun kalian berada, salam Patung Gilang. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan kami dari KPAR Situbondo akan memandu dan melayani berjalannya ibadah online pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu, untuk segala penyertaan-Mu, untuk segala kasih sayang-Mu Tuhan. Tuhan, pada kesempatan hari ini Tuhan, izinkan kami anak-anak-Mu Tuhan akan bersatu di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, kiranya Engkau lindungi kami dalam berjalannya ibadah pada pagi hari ini. Dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sahabat remaja GKJW dimanapun kalian berada, mari kita ungkapkan rasa sukacita kita dengan pujian yang berjudul Bertemu dalam Kasih-Nya. Shalom semuanya, sahabat remaja dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan memuliakan nama Tuhan dengan membawakan lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sahabat remaja GKJW, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita pujikan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus?
Shalom. Hai guys, sahabat remaja di Jawa Timur. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat. Luar biasa, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ibu Raffi. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak sahabat remaja semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam kerajaan surga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan mematahkan untuk kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Oke sahabat remaja. Nah, hari ini kita akan membaca di dalam Keluaran pasal 12 ya. Ayatnya yang ke-29 sampai 42. Ya. Saya bacakan. Tulah ke-10. Anak sulung mati. Orang Israel keluar dari Mesir. Maka tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tatahnya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah suara yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah di tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi tetap pergilah. Dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang yang berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi saat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak beragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal lagi baginya. Lalu orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun,
tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Ayatnya yang terakhir, malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dinyatakan. Sahabat remaja yang dikasihi Tuhan, bacaan tadi sudah kita ikuti bersama. Kalian sudah simak bersama ya. Nah, di sini judulnya tulah ke-10, anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Tulah ke-10 adalah anak sulung bangsa Mesir mati. Mulai dari kerajaan keluarga Fir'aun sampai masyarakat Mesir, bangsa Mesir ya. Nah, betapa menakutkan keadaan saat itu, sangat mencekam sekali. Semuanya takut bahwa anak sulung mereka mati. Lalu Raja Fir'aun memanggil Musa dan Harun. Maka Musa dan Harun menghadap kepada Fir'aun malam itu juga. Musa, Harun, bawa semua bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir beserta ternak yang kalian miliki. Masyarakat Mesir pun berteriak, cepatlah bergegas keluar. Betapa menakutkan saat itu. Sahabat remaja, coba kita bayangkan. Di saat itu benar-benar terjadi kematian anak sulung. Dan ketakutan yang luar biasa dirasakan oleh bangsa Mesir. Tapi bagaimana dengan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa dan Harun ini? Ternyata Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Mengapa? Mari kita baca di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-13. Berbunyi demikian. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila Aku ini adalah Allah ya, yang akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, ayat ini jelas bahwa bangsa Israel sudah diberitahu oleh Allah melalui Musa dan Harun untuk mereka melakukan perayaan Paskah dengan menyembelih darah anak domba. Darah itu dioleskan di pintu-pintu tiang tempat tinggal bangsa Israel. Sehingga pada malam itu di mana terjadi tulah ke-10 ini, anak sulung mati dan bangsa Israel diselamatkan. Nah, terjadi di sini ketaatan bangsa Israel terhadap Musa dan Harun, di mana Tuhan memakai Musa dan Harun untuk menyertai bangsa Israel. Sahabat remaja yang terkasih, saat ini kita juga dalam keadaan yang tidak nyaman, di mana terjadi pandemi COVID-19. Di sini kita tidak bisa sembarangan keluar ya, di mana kita harus melakukan protokol kesehatan. Pasti kalian sudah tahu. Apa itu? 3M yang kita kenal. Dan Ibu Rafi percaya kalian tahu itu ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, menjaga kerumunan. Sahabat remaja yang terkasih, kita boleh keluar rumah. Tapi itu tadi, ada
tata tertibnya. Kita harus menaati protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Bisa kita bayangkan ya, dari mulai bulan Maret 2020 kemarin sampai sekarang sudah berapa ratus ribu orang meninggal karena COVID-19 ini. Berarti kita tidak boleh main-main dengan kesehatan. Kita harus menjaga kehidupan kita yang Tuhan berikan saat ini untuk kita lakukan dengan cara menjaga kesehatan. Nah, sahabat remaja yang terkasih, tidak hanya menjaga kesehatan ya tentunya, tapi kita juga tetap harus menjaga iman kita. Kita yakin, kita percaya bahwa Allah menyertai kita dimanapun kita berada. Asalkan kita percaya ya, kita harus percaya bahwa kalau kita taat kepada protokol kesehatan tadi, dimana-manapun kita keluar, kita tidak melakukan kerumunan, kita tidak seenaknya keluar gitu ya. Nah, pasti kita akan tetap dalam kesehatan yang baik. Nah, sahabat remaja yang terkasih, pasti membosankan tinggal di rumah, sekolah di rumah. Tetapi itulah suatu perintah atau peraturan yang harus kita lakukan selama pandemi ini. Kita tetap berdoa, kita harus yakin Tuhan pasti akan menolong bangsa kita untuk keluar dari COVID-19 ini. Nah, sahabat remaja yang terkasih, saya mengajak kalian semua untuk benar-benar menghargai kehidupan yang Allah berikan. Yuk, tetap rajin belajar ya di rumah, mengikuti semua yang diinstruksikan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah, dan kesulitan apapun dalam belajar pasti kalian bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Kalian bisa menggunakan kesempatan jikalau Bapak Ibu guru di sekolah mengatakan materinya tidak mengertikah kalian, mari bertanya. Begitu juga di rumah, dibiasakan untuk hidup sehat. Sahabat remaja yang terkasih, walaupun sekolahnya di rumah ya, tapi jangan males mandi. Ya, saya yakin kalian semua tetap menjaga kesehatan. Karena anak-anak remaja itu sungguh kesehatan nomor 1. Rajin mandi pasti, rajin sikat gigi pasti. Penampilannya harus tetap menarik ya, walaupun belajarnya dari rumah. Tetapi saya yakin ada Zoom meeting terkadang harus bertemu dengan teman-teman dan guru-guru di saat online belajar di rumah. Nah, hal seperti ini adalah ketidaknyamanan, tetapi tetaplah semangat ya. Kita harus tetap semangat sebab kita masih diberi kesempatan melakukan yang terbaik. Mari saya mengundang sahabat remaja tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, itulah yang ingin kita sampaikan untuk kita sama-sama menaati semua aturan-aturan yang ada sehingga kita semua diberi umur panjang dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Amin. Nah, sobat remaja, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari semuanya siapkan hati kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah beribadah, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa buat kedua orang tua kami. Biarlah Tuhan Kau berikan kesehatan buat kedua orang tua kami di saat mendampingi
anak-anak atau sobat-sobat kami remaja dimanapun mereka berada. Di saat mereka belajar, di saat mereka di rumah, mari Tuhan Engkau berikan kesehatan buat mereka. Dan kami berdoa buat anak-anak, buat sobat remaja kami dalam setiap sekolahnya, sekolah daring Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Yesus berikan kesehatan buat semuanya. Kami juga berdoa biarlah Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus selalu memberkati bangsa dan negara kami di saat kami saat ini mengalami pandemi COVID-19. Tuhan Yesus yang melalukan semua, Tuhan Yesus yang memulihkan semua keadaan ini Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia, kami berdoa buat pemimpin negara, Tuhan Yesus selalu menyertai mereka. Dan kami juga berdoa buat rakyat, seluruh rakyat Indonesia, Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan buat mereka. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami, Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mengabarkan berita sukacita pada seluruh dunia. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus yang datanglah kemari dan cemerlang. Terima kasih buat semua sahabat-sahabat GKJW dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sahabat remaja GKJW, demikianlah rangkaian ibadah Minggu pagi hari ini. Kami KPAR Jemaat Situbondo mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan dalam ibadah Minggu hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilang.